Hari ini gue mau ngomongin tentang seni yang gue cintai. Gue mungkin gak bilang eh, kebetulan gue cintai karena gue ada di sini udah ya kurang lebih 13 sampai 15 tahun. Gue juga lupa tepatnya kapan. Tapi ini benar-benar gue cintai. Karena ini gue cintai, makanya gue ingin memberikan hasil pemikiran gue tentang seni ini. Yaitu adalah seni sulap. Buat pendengar gua yang mungkin belum familiar dengan seni ini, karena gua yakin lu nggak familiar dengan seni ini. eh, gua pikir ini bisa menjadi bahan eh, pemikiran juga buat lo bagaimana caranya untuk melihat ke seni ini. Eh, Kenapa gua bilang ini nggak familiar buat lo, padahal banyak pentolan-pentolan atau banyak orang-orang yang pernah sukses dari seni ini. Gue yakin lu pendengar ini yang belum pernah terjun ke dunia sulap pasti melihat seni sulap cuman dari triknya, gimana caranya dia ngelakuin ini, atau ngelihat dari bagaimana eh, cara dia bisa ngelakuin ini, bagaimana triknya, bagaimana di belakangnya. Lalu ketika lo tahu triknya, maka itu udah jadi entertainment sendiri buat lo, udah jadi hiburan. Oh, begini caranya. Ya, padahal itu yang tidak diinginkan oleh para pesulap. Kami para pesulap tidak ingin lo melihat ke sana. Ibaratnya lo nonton film, let's say kayak apa ya? Kayak Superman deh misalkan. Kita semua tahu kalau Superman itu menggunakan CGI, lalu menggunakan ya dan teknik-teknik animasi yang lain, cut cut to cut edit, gua nggak tahu sih namanya apa. Tapi yang jelas menggunakan teknik-teknik atau trik-trik atau metode-metode yang digunakan supaya ada bisa menampilkan efek terbang, efek bisa mengeluarkan sinar dari mata, efek kebal peluru dan lain sebagainya. Yes, memang mereka, kita semua udah tahu kalau that's a film. Kita semua tahu kalau itu adalah film, udah pasti itu ada editingnya, ada triknya di dalamnya. Nah, sama kayak sama seperti itu yang pesulap inginkan ketika pesulap ada di atas panggung. Eh, Kami ingin masyarakat awam untuk melihat apa yang sebenarnya yang kami lakukan di atas panggung. Bagaimana premis yang kami tawarkan, bagaimana jalan cerita yang kami tawarkan, bagaimana pengemasan yang kami tawarkan. Itu yang pengen dilihat oleh eh, penonton di atas panggung. Mungkin ya kami tahu karena kami para magician sebelum sempurna. Cuman itu adalah edukasi yang pengen disampaikan oleh para pesulap. Mudah-mudahan dengan adanya podcast-podcast ini, gue nggak tahu apakah ini didengar apa enggak, atau banyak pesulap yang setuju sama pemikiran ini atau enggak, gue nggak tahu. Tapi kalau dari gue sih sebenarnya yang pengen lo lihat adalah seperti itu. Nah, hari ini masih bersama gue Dr. Frenos di podcast gue Hospital. Gue akan membahas tentang pemikiran gue di dunia sulap belakangan ini. Sebelum kita ngebahas itu, gue menyarankan sama teman-teman untuk menyaksikan pertunjukan gue. Uh, jadi tanggal 18 April yang lalu, tahun 2020, di masa pandemi ini, gue melakukan sebuah pertunjukan online melalui Zoom. Yang mau nonton itu bayar tiket, yang hasil tiketnya waktu itu disumbangkan untuk pembelian APD untuk disebarkan di puskesmas-puskesmas di perifer di Jakarta. Dan beberapa daerah sih ada juga gue ngirimnya ke Jawa Timur waktu itu. Nah, dan hasil pertunjukannya itu didokumentasikan, lalu dokumentasinya masih bisa lagi kalian saksikan lagi di kurangterkenal.com. Jadi kalian tinggal buka kurangterkenal.com, di situ ada pertunjukan gue namanya Bugil, Boogil. Lo bisa nonton lagi di situ. Lo bisa beli dengan harga 35.000, lo bisa nonton via streaming. Jadi lo bayar kayak nonton Netflix abis itu. Lo bisa nonton lagi di sana. So, hari ini gue pengen ngebahas tentang habitat sulap di Indonesia yang belum tercipta. Nah,
Menurut gua ada satu habitat yang belum terbangun di dunia sulap dan itu fatal. Gua jelasin sama sama lo tentang apa habitat yang sudah dibangun di Indonesia, di industri pertunjukan di Indonesia saat ini. Ada tiga menurut gua. Yang pertama adalah, oh ya, kita hari ini kita ngebahas tentang performer. Oke. Buat teman-teman awam atau layman atau lo belum tahu sulap itu apa, sebenarnya pesulap itu banyak, men. Sama kayak industri film, banyak. Ada penulis skenarionya, ada orang dekorasi, ada orang apa ya namanya ya, ada orang produksi, maksudnya gimana ya? Ya ada orang dekorasi, ada orang yang buat alat film, ada orang editingnya, ada sutradara, ada produser, ada sama seperti sulap. Industrinya tuh udah besar. Ada kita mengikutnya, ada atlet. Atlet adalah pesulap-pesulap yang memang kerjanya bertanding ke di nasional, tingkat daerah, sampai tingkat luar negeri. Itu atlet. Biasanya para atlet-atlet ini dia eh, bekerja keras bagaimana caranya menciptakan satu buah act bertahun-tahun lamanya. Jadi dia cuma fokus di satu act-nya dia doang, satu rutinnya dia doang. Lalu itu dipertandingkan di banyak tempat, di nasional, kemudian di internasional, lalu kemudian bahkan ada olimpiadenya namanya FISM. Nah, ada juga industri yang namanya inventorial, dan ini membanggakan banget buat gua karena banyak inventor itu adalah orang yang membuat menciptakan alat sulap atau menciptakan trik. Dan di Indonesia saat ini itu bahkan dari daerah-daerah, beliau tidak perlu ke Jakarta, mereka tidak perlu ke Jakarta, mereka bisa mensubmit dan sudah ide-ide mereka itu sudah didistribusikan ke seluruh dunia melalui distributor sulap terbesar di dunia, yaitu Marpis, Penguin, dan lain-lain sebagainya. Dan dari Indonesia itu udah banyak banget. Itu udah banyak banget. Dan itu yang bikin gue bangga. Nah, tapi kali ini kita mau berangkat dari sisi performernya dulu. Terutama performer yang ada di Indonesia. Sebenarnya prestasi sulap di Indonesia tuh nggak jelek-jelek amat ya. Nggak jelek-jelek amat. Kita masih tetap bisa berbangga. Ada Deddy Corbuzier yang pernah juara dunia 2 kali berturut-turut di bidang mentalism. Kemudian ada Demian Aditya juga pernah ikut American Got Talent. Lalu ada The Secret Rihanna, ini jauh lebih membanggakan buat gue karena menang di Asia's Got Talent, lalu pernah ada di American Got Talent, lalu pernah ada di Britain Got Talent Champion. Kemudian masuk majalah Jenny. Majalah Jenny adalah majalah sulap yang ada dari tahun 1950-an kalau gue nggak salah. Ini buku legend, majalah legend sulap, majalah legendaris sulap, majalah yang dulu kita tuh pengen kalau belajar sulap tuh mesti nabung dulu baru beli majalah itu. Dan The Secret Rihanna bisa menjadi cover dari majalah itu, membanggakan buat gue. Bahkan diberi gelar sebagai bizaris terbaik dunia. Membanggakan buat gue. Pernah dan perform juga di Master of Illusion. Itu adalah panggung yang menghadirkan pesulap-pesulap terbaik di dunia, dan salah satunya adalah dari negara kita, Indonesia. Jadi menurut gue prestasi di Indonesia ini nggak jelek-jelek amat gitu. Bagus banget, malah perlu dibanggakan gitu. Walaupun, nah, pertanyaannya adalah kenapa di bangsa sendiri itu tidak muncul seperti itu, tidak dihargai. Mungkin pertama memang warga negara kita memang bukan warga negara kita tuh mungkin dididik untuk lebih banyak mengkritik ya daripada menghargai. Gue nggak tahu kenapa, mungkin karena kita 32 tahun sudah dijajah oleh satu sistem yang dimana kita mau nggak mau harus menghargai. Kalau nggak menghargai lo hilang. Lalu ketika semuanya dibuka, maka semuanya itu bebas berpendapat, lalu akhirnya budaya menghargainya jadi sedikit berkurang. Gue nggak tahu kenapa. So ya begitulah. Nah, menurut pemikiran gue,
gini, tapi pesulap itu kan nggak cuma The Secret Riana, bukan cuma Demian Aditya, nggak cuma Deddy Corbuzier. Ada ratusan ribu mungkin, atau ribuan deh. Kok ratus ribu terlalu lebay gue. Mungkin hobis masuk kali. Kalau hobis gua mikirnya hobis mungkin masuk kali ratusan ribu pesulap di Indonesia. Tapi kalau performer, mungkin bisa jadi ada ribuan performer yang ada di Indonesia yang mencari uang di sulap, yang memang mengukuhkan diri menjadi pesulap. Berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ada yang nggak kuat di tengah jalan, lalu dia banting setir, lalu dia nggak main sulap lagi. Ada yang memang dia tadinya udah main sulap, lalu kemudian gila sulap, udahlah nggak bisa ngasih makan gua, lalu gua berhenti dari sana. Dan itu banyak sekali menurut gua. Nah, kenapa hal ini terjadi? Gua punya pemikiran sendiri. Ini adalah pemikiran gua, ini adalah opini. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. So kalau apa yang fit buat lo mungkin bisa lo ambil, apa yang nggak fit buat lo mungkin ya nggak usah lo ambil, karena ini adalah sebuah opini dan sebuah ajakan. Apa ajakannya gue jelasin nanti. Habitat ini belum terbangun di dunia sulap dan itu fatal menurut gue. Ada 3 habitat yang sudah dibangun di Indonesia, di persulapan Indonesia sebagai performer saat ini. Yang pertama adalah habitat TV. Dulu waktu gue belajar sulap, habitat yang dibangun adalah habitat TV. Gue tuh nge-look up dengan pesulap-pesulap yang ada di TV. Nah, yang kedua adalah habitat untuk hired show, di mana gue main sulap kalau diundang di perusahaan-perusahaan besar. Kalau gue diundang di company-company besar, di acara ulang tahun Sweet Seventeen dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah habitat bermain sulap di sosial media. Itu yang terjadi saat ini. Maka banyak pesulap sekarang berlomba-lomba untuk main sulap di sosial media. Bagus. Salah nggak? Nggak salah, bener aja, bagus aja gitu. Ini keren. Ini industri dan semua itu sudah menjadi industri. Semua habitat ini mendatangkan uang sama ke pesulapnya. Bisa menjadi satu buah industri. Cuman, apakah gue against sama pesulap yang ada di TV? Tidak. Ini gue jelasin dari awal ya. Gue tidak against, gue tidak melawan pesulap yang ada di TV. Kenapa? Karena gue pernah masuk TV dan gue sampai saat ini bekerja untuk industri TV di belakang layar. Lalu yang kedua, apakah gue against sama pesulap yang di perform di corporate? Karena ada yang bilang, wah lo tuh musuhan sama pesulap yang ada di TV, lo musuhan pesulap sama yang ada di corporate. No, gue tidak against dengan itu. Bahkan gue punya perusahaan yang memang tujuannya untuk menjual gue di TV. Menjual gue di perusahaan-perusahaan, di corporate event. Sebelum corona gue masih perform untuk corporate event. Nah, apakah gue against pesulap yang ada di sosial media? Tidak. Kalau lo lihat di YouTube gue ada playlist namanya Frenos on Stage, itu semuanya isinya adalah gue main sulap dan di sosial media. Bahkan dulu di Instagram gue pernah ada bikin konten namanya Think of Anything. Gue datangin orang terus pikirin apa aja, gue baca pikirannya. So, this not gue nggak against sama ketiga itu. Masalah yang gue pikirkan adalah ada habitat yang belum dibangun dan itu fatal menurut gue. Kita bahas satu-satu dulu kenapa habitat yang ada di TV. Di TV, sulap ada di TV, itu sebenarnya bagus karena bisa disaksikan oleh siapa aja. Permasalahannya adalah ada batasnya. Durasi yang dimainkan itu cuma 5 menit. Oke, cuma 5 menit. Dan kalau lo masuk TV, belum tentu lo masuk TV lagi bulan depan. Belum tentu 2 bulan lagi masuk TV. Gitu. Kalau lo nggak sekuat Demian Aditya, nggak sekuat The Secret Riana, nggak sekuat Deddy Corbuzier, Romy Rafael, Joe Sandi, mungkin rentanannya agak jadi longgar, agak jadi jarang. Gitu. Lalu kemudian pintu TV itu punya standar dan pintu masuk ke sana itu nggak semua orang bisa melewati banyak barrier di dalamnya, sehingga penonton hanya bisa menyaksikan apa yang TV mau berikan, gitu maksud gue.
Ya nggak salah, sebenarnya ini nggak salah. Karena apa? Karena memang mesti ada pertanggungjawabannya. Karena kalau salah lo main di TV, maka yang rusak tuh adalah sulapnya. Yang rusak adalah sulapnya. Orang jadi antipati sama sulap. Dan tapi itu yang dulu habitatnya yang pernah dibangun oleh pendahulu-pendahulu dan berhasil menurut gua untuk mengedukasi sulap di industri ini gitu. Sehingga pada zaman gua dulu eh, itu semua pesulap termasuk gua berlomba-lomba untuk masuk ke industri TV karena gua berpikir kalau gua mau jadi pesulap maka gua harus masuk TV supaya gua bisa diakui sebagai pesulap, supaya gua bisa makan di sulap. Kenapa? Karena habitatnya ada di sana. Jadi eh, efek sampingnya adalah masyarakat taunya nonton sulap itu di TV. Nonton sulap ya di TV. Itu yang terjadi. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Eh, Lalu yang kedua adalah hire show. Beberapa tahun setelah TV jalan, lalu kemudian ada lagi habitat yang dibangun, yaitu hire show, di mana pesulap berlomba-lomba untuk bagaimana caranya bisa mendapatkan fresh money. Diundang oleh satu company, diundang oleh orang yang berulang tahun, hajatan, dan lain sebagainya. Sulap hanya dipakai kalau dibayar. Sulap gua hanya dipakai kalau gua dibayar cash. Gue nggak penting suka atau enggak, gue nggak penting sulap gue bagus atau enggak, yang penting klien gue senang. Dan ini jadi habitat. Kenapa? Karena ada industri di sana, karena ada perputaran uang di sana. Dan ini jadi dibangun. Gue juga ikut ke drag ke sana. Jadi gue main sulap ya buat company doang. Sisanya gue nggak peduli. Kalau gue bisa bikin satu klien senang dengan hanya main karet, ya udah selesai. Tugas gue selesai. Nah, bagus nggak untuk industrinya? Bagus. Bagus nggak untuk seninya? Tidak. Maka muncullah pesulap-pesulap yang, udahlah gue main sulap buat nyari duit doang. Bagus nggak buat sulapnya? Bagus. Bagus nggak buat seninya? Entar dulu. Kenapa? Karena nggak semua mainan bisa lo tawarkan ke sini. Yang nonton lo jadi cuman segmented. Taruhlah lo main di satu family gathering yang datang paling banyak 1.000 orang atau 2.000 orang. Ya udah cuma 2.000 orang tuh aja yang nonton lo. Gitu, nggak banyak. Setelah lo turun panggung ya mereka nggak peduli karena mereka peduli sama acaranya. Mereka peduli sama brand di depannya. Mereka nggak peduli sama pesulapnya. Pesulap kita termasuk gua itu cuma jadi penghibur doang di sana. Dibayar ya gede, pasti. Puas, iya puas. Bahkan ini menjadi satu arus baru dan bagus menurut gua. Dan ini bagus dan gua ada di arus itu. Yang gua khawatirkan adalah muncul kalau ini arusnya terus dipupuk dan ini udah jadi habitat sehingga banyak pesulap yang pada zaman itu main sulap cuman buat nyari duit doang. Gua khawatir sehingga ngapain gue belajar sulap lagi? Toh gue bisa dapat duit dari sini. Udah cukup. Gue nggak belajar seninya, gue belajar gimana cara menyenangkan klien aja. It's good, maksudnya itu memang harus lo pelajarin. Teman maksud gue bukan berarti lo meninggalkan seninya, bukan berarti lo nggak siap sama seninya. Lalu yang terakhir ada arus ketiga, namanya adalah habitat bermain sulap di sosial media. Bermain sulap di sosial media menurut gua bagus, tapi gini, tingkat believable-nya bahwa itu magic jadi berkurang. Ada pesulap yang main 1A begini, bagus banget, wah gila gokil, main bagus. Lalu ada Zeking seperti yang lo tahu, dia bisa mengedit video sebagusnya, bisa menggunakan CGI dan lain sebagainya, bisa menggunakan masking dan kawan-kawan. Ada pesulap yang main satu efek dan ada Zeking yang main satu efek. Dua-duanya sama-sama magic, bedanya ini pakai trik sulap, yang ini pakai trik editing. Dua-duanya sama-sama pakai trik dan dua-duanya sama-sama metode, cuman outputnya sama-sama magic. Tingkat believable si penonton itu jadi sama.
antara pesulap sama jacking. Kita ngomongin awam ya. Awam akan ngelihat, bisa jadi yang pakai trik sulap, itu editing, bisa jadi dong, gitu. Jadi sama gitu. Nah, yang tahu ini beneran sulap atau ini trik edit kamera adalah pesulap. Pesulap yang bisa bedain, wah ini trik kamera nih, wah jadi ini beneran sulap nih. Bahkan yang beneran sulap tapi kelihatan yang nggak mungkin itu apa namanya? Itu pesulap juga masih mikir kadang-kadang, ini trik kamera, pasti yakin gue. Pasti masih begitu. Nah, bahkan orang-orang yang bergerilya, bahkan teman-teman pesulap yang kayak Pak Demian Aditya yang bergerilya main sulap di sosial media, bahkan sampai harus menjelaskan bahwa I hate kamera trik. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa kami nggak pakai trik kamera loh. This is pure the art gitu. This is pure magic. Tapi tingkat believable-nya jadi berkurang karena ya bisa aja lu trik kamera, bisa aja tingkat believable-nya jadi berkurang gitu. Bisa aja lu pakai trik kamera, bisa aja lu pakai. Yang terjadi adalah, nah karena ini gampang dan bisa menaikkan hits yang banyak, yang terjadi adalah pesulap zaman sekarang itu berlomba-lomba untuk beli alat di luar sana yang visual menurut mereka bahkan tidak bisa dimainkan secara langsung, lalu dibeli sama mereka, lalu dimainkan di depan kamera, dan selesai. Udah, besoknya begitu lagi. Tiap hari yang mereka pikirin adalah konten gua apa. Kenapa? Karena interaksi yang mereka dapat hanya dari sosial media. Mungkin ini udah zamannya, tapi gua nggak tahu, kayak ada yang hilang aja di Indonesia. Kenapa gua bilang ketiga ini habit? Artinya adalah semua pesulap itu merasa bahwa kalau lo mau jadi pesulap, ya di tiga ini aja. Ketika lo tidak bisa mengikuti arus ini, ya lo keluar dari situ. Lo nggak kuat dari situ. Lo nggak kuat masuk TV. Gue coba berkali-kali audisi, nggak lolos, ya lo keluar. This is not my way. Lalu kemudian lo coba jualan, lo disikut mulu karena ini udah kompetisi, atau lo dibayar murah mulu, atau sulap udah nggak dihargai lagi sama corporate karena kita pesulap adalah hiburan yang paling terakhir, maka lo berhenti dari sulap. Begitu juga dengan di sosial media. Di sosial media ketika lo main satu, besok ada semua orang main yang itu, dan lo nggak bisa dapat likes yang banyak, lo nggak bisa dapat subscriber yang banyak, lo nggak bisa dapat followers yang banyak, akhirnya lo keluar dari situ. Arus ini akan terus terjadi, dan menurut gue ada yang salah yang belum pernah dibangun di Indonesia. Nah, ini tuh 3 bagian ini udah menjadi habit. Dan habit melahirkan edukasi ke masyarakat. Akhirnya yang orang tahu, sekarang lo tanya sama orang. Ketika lo ketemu orang random, terus lo tanya, lo pernah nonton sulap nggak? Jawaban mereka adalah cuma di 3 habit ini doang. Pernah? Di mana? Di TV. Oke. Terus, pernah dulu kantor gue bikin acara ada pesulapnya. Atau anak gue ulang tahun pernah ada, atau teman gue anaknya ulang tahun pernah ada sulapnya. Habitnya ada di situ. Lalu yang ketiga, pernah di mana? Di YouTube. Pernah di mana? Di Instagram, di Facebook. Kenapa? Karena habitnya yang dibangun adalah ke situ. Oke. So, melalui podcast ini, gue pengen mengajak para pesulap untuk membuat arus baru. Untuk membuat arus baru. Arus yang seharusnya ini sudah ada dari zaman dulu. Ya, apa itu? Yaitu adalah arus untuk melakukan pertunjukan terbuka. Pertunjukan di mana masyarakat diundang ke satu buah tempat untuk menyaksikan si magician beraksi. Lalu, kenapa? Karena gue berpikir salah satu yang indah dari sulap adalah pengalaman langsung. Yang dijual dari sulap adalah pengalaman. So, masyarakat bisa mendapatkan pengalaman dari apa yang lo rasakan. Apa yang lo tawarkan. Mereka mendapatkan experience yang mungkin gak pernah mereka lupakan. Gua jadi pesulap karena gua merasakan langsung, kok bisa? Like something like
di situ gue jatuh cinta sama sulap karena gue merasakan pengalaman itu dan itu hilang. Pengalaman itu nggak bakal dapat ketika gue main di TV. Oke, ketika gue perform di TV, kalau gue perform sekali-sekali itu gue nggak bakal dapat. Kecuali lo kayak Deddy Corbuzier waktu itu tiap minggu. Kayak penonton akan mendapat pengalaman itu dan itu pun ada beberapa teknik gimana caranya supaya penonton bisa mendapatkan pengalaman itu dan ya itu teknik lain lagi lah. Gua akan ceritanya. Ketika lo di corporate, ya cuma 2.000 orang itu aja yang dapat pengalaman. Lalu ketika lo main di Instagram, ya seperti gue bilang tadi, pengalamannya nggak dapat ya, cuma dapat oh ya lo akan mendapatkan juri netizen bahkan. Besoknya apa yang lo mainkan akan ada caranya akan dibongkar di komen atau ada lagi orang yang nge-crack caranya atau bahkan ada orang yang ngajarin cara bikin gimmick apa alatnya padahal lo belinya mahal-mahal dari luar dan lain sebagainya. Nah, hari ini yang tidak ada itu adalah main sulap secara langsung. Lu bikin satu acara di mana pesulap diundang ke tempat, di mana masyarakat diundang ke tempat lo untuk nonton lo. Itu arus yang mau gua bilang, yang mau gua bikin. Nah, TV ada duitnya, iya. Corporate ada duitnya. Sosial media juga ada duitnya kalau lo dapat subscriber yang banyak pasti. Atau viewer yang banyak. Ada duitnya. Lalu kalau di sini emang ada duitnya? Ada. Caranya adalah dengan cara pakai tiket. Let's say misalkan lo dibayar cuman let's say ini cuma contoh ya. Lo dibayar cuman 3 juta untuk show di corporate. Misalkan ini cuma misalkan doang. 3 juta. Kalau gue nggak salah kalau untuk artis baru di TV juga mungkin nggak jauh-jauh dari situ. Lalu lo di sosial media atau di YouTube lo dapat 3 juta untuk satu video, itu butuh viewer yang mungkin berapa ratus ribu. Untuk berapa ratus ribu mungkin gue pikir butuh waktu bertahun-tahun untuk kesana. Nah, sedangkan lo bikin acara mandiri itu lo dapat 3 juta, kalau tiket lo 100 ribu, lo cuma nyari 30 orang, men. Lo dapat 3 juta. Dan lo bisa mainin apapun yang lo mau. Lo bisa mainin apapun yang lo suka. Lo bisa ngomong apapun yang lo mau di panggung ini. Kenapa? Karena reputasinya udah tergantung sama pesulapnya. Nah, membiarkan pertunjukan terbuka atau pertunjukan mandiri kalau bahasa gue. Pertunjukan mandiri ini itu tidak pernah ada habit yang dibangun di Indonesia. Di luar negeri itu terjadi. Malaysia ada Genting Island. Di Amerika ada Las Vegas. Dari ujung ke ujung lo beli tiket nonton sulap. Ada Magic Castle di Los Angeles. Habitnya dibangun di Amerika. Soalnya hidup. Nah, sedangkan di Indonesia hal ini tuh belum ada. That's why gue pengen mengajak lu saat ini untuk membuat arus baru. Kenapa gue bilang ini arus? Supaya ini jadi tren. Magician bikin panggung sendiri di kota-kotanya. Supaya penontonnya teredukasi. Kalau menonton sulap ya nonton langsung. Sehingga di situ, pada momen itu juga, kita bisa mengedukasi masyarakat. Kita bisa mengedukasi penonton. Ini lo sulap. Nggak salah lu main di TV. Nggak salah lu jual itu di corporate. Lu nggak salah lu main sulap di Instagram. Nggak ada yang salah. Tapi yang salah adalah ketika lu nggak ngebawa itu ke panggung. Ketika lu nggak ngebawa itu di panggung. Dari mana duitnya? Ya kita jual tiket. Bahkan kalau lu jual tiket dan penonton live lu banyak, lu punya harga di TV, lu punya harga di corporate, dan lu punya bergening di sosial media. Sehingga ya followers pasti naik. Kenapa? Karena mereka pernah merasakan langsung dari lu. Selama ini pesulap itu rada manja, guys. Oke, sekarang gini. Buat semua pesulap-pesulap. Oke, lu gue bikinin event ya. Lu main. Tapi pakai tiket. Nggak ada yang berani, guys. Kenapa? Karena nggak ada mental untuk nyari penonton. Nggak ada mental untuk memupuk penonton. Nah,
Sulap udah ada dari tahun 2000. 98, sorry. Udah mulai gempar dari tahun 98 oleh aksi Deddy Corbuzier di RCTI pada waktu itu. Sebelum-sebelumnya emang udah ada, tapi 98 tuh gempar banget. Lalu digemparin lagi 10 tahun kemudian, 2009. Gempar. Oh, heboh. Itu acara TV. Bisa sharingnya itu bisa sama kayak kayak timnas main. Gempar satu Indonesia. Nah, begitu itu tahun 2009. Lalu tahun 2011 ada seni baru yang masuk di Indonesia, namanya stand up comedy. Dan lo tahu sulap itu bisa dicolong sama stand up comedy sampai saat ini. Pergerakan, gue bilang stand up comedy sama sulap sama-sama 11-12. Ada act out, ada act yang harus dilihat. Nggak semua materi stand up comedy bisa didengar doang, harus dilihat juga. Mereka butuh persona juga, sama mirip sama stand up comedy pergerakan. Tapi bisa dicolong, bukan karena mereka lucu atau ketawa, tapi kenapa mereka bisa long last. Jawabannya adalah satu setelah gue belajar sama teman-teman yang ada di stand up comedy. Yang pertama, jawabannya adalah seberapa jauh mereka, mau mereka jadi host, mau mereka jadi bintang film, mau mereka jadi jadi apa ya namanya, jadi bintang iklan, mau mereka jadi apapun itu, tapi mereka tetap balik ke panggung. Mereka tetap bikin pertunjukan terbuka, mereka tetap bikin spesial, mereka tetap bikin tour, mereka tetap bikin sesuatu untuk seninya. Sehingga gampang mengedukasi penonton tuh gampang. Mengedukasi penonton tuh gampang. Mereka punya open mic yang membiarkan masyarakat untuk nonton di sini, belajar bareng di sini, di tempat itu. Lalu mereka punya komunitas, mereka buat belajar bareng di situ. Lalu kemudian TV menyambut. TV mau nyambut, gue yakin karena komunitasnya udah jalan. Nah, begitu TV udah selesai, booming dong. Orang pengen tahu stand up comedy apa, tapi open mic-nya udah ada. Sehingga orang mau nonton stand up comedy, tinggal nyari di kotanya ada apa. Mereka ngembaliin itu ke panggung mereka. Sedangkan sulap tidak, booming di TV. Iya, oke, gue nonton sulap lagi di mana? Nggak ada. Mereka cari di mana? Di YouTube. Diputar berkali-kali, diulang berkali-kali, gimana sampai mereka tahu caranya. Ya namanya netizen, namanya kita orang awam, kita juga punya rasa penasaran. Ya akhirnya gue nebak di komen, itu pasti caranya begini. That's happen, itu yang terjadi. Kenapa? Karena habit. Coba lo ajak penonton buat nonton lo langsung. Nggak mungkin mereka punya kesempatan untuk nyari gimana cara lo, kecuali lo mainnya bocor, kecuali lo mainnya salah. Ini yang gue khawatirkan, teman-teman. Dan gue nggak tahu sekarang udah telat atau belum dengan zamannya seperti ini. Tapi ini yang nggak pernah ada di sulap. Ini yang pesulap nggak pernah berkontribusi dengan ini. Seandainya arus ini udah ada dari zaman dulu. Seandainya arus ini udah ada dari zaman dulu. Gue pikir nggak ada pesulap yang gantung kartu. Karena mereka bisa ngelakuin, masih bisa main sulap. Dan mereka masih bisa kerja. Oke, gue kerja nih sambil gue nyusun rutin misalkan, sampai gue nyusun rutin. Nanti bulan depannya gue mau bikin spesial masih bisa. Gue masih bisa tetap main sulap dan di spesial itu luar biasa. Gue bisa dapat uang dari sana, gue bisa dapat dengan cara jual tiket dan lain sebagainya. Itu terjadi juga dengan stand up comedy. Makanya nggak ada yang nggak ada di sulap tuh ada perdebatan full time magicians, not full time magicians. Sedangkan di stand up comedy nggak ada perdebatan full time stand up comedy, non full time stand up comedy, nggak ada perdebatan itu. Karena banyak pelaku stand up comedy yang masih kerja dan mereka masih tetap bisa menyalurkan seninya, masih bisa memupuk seninya sambil mereka kerja. Dan yang terjadi di sulap adalah karena arusnya 3 tadi itu terlalu kecil pintunya, susah. Jadi susah. Nah, lalu gimana caranya untuk menyusun memanggil penonton? Pak, sebesar Panji Pragiwaksono aja itu memulai dari harga tiket 35.000 dengan penontonnya sedikit, 20 orang, 15 orang. Nah, sebesar Raditya Dika itu juga ketika dia ngelakuin stand up sambil dia jual buku juga nonton cuman belasan orang. Mereka ngerasain
buka nggak ada yang nonton, mereka ngerasain. Tapi ini jadi gue ngelihatnya dan gue juga ngerasain itu. Gue ngelakuin pertunjukan terbuka itu atau pertunjukan mandiri, pertunjukan tunggal spesial mentalism show gue dari tahun 2012, namanya Tabula Rasa. Lo bisa cek di karyafrenos.com. Di situ gue buka semuanya tentang dari yang nggak ada penonton dan lain sebagainya. Itu gue buka semua di situ, karya gue apa aja. Nah, dari situ gue melihat kalau eh, mereka udah mupuk itu dari 9 tahun yang lalu, men. 9 tahun yang lalu. Mereka udah ngelakuin itu dari 9 tahun yang lalu. Sedangkan sulap itu belum ada sampai sekarang. Kalaupun kita mulai sekarang, mungkin kita akan ngerasain kayak stand up sekarang 9 tahun ke depan. Gue nggak tahu. Itu pun gue yakin setelah kesini muncul, pergerakan ini akan muncul beberapa tahun kemudian karena lo mungkin nggak sevisi sama gue. But it's okay, I don't care. Gua nggak peduli sama lo. Misalnya gue nggak peduli lo ikut gerakan ini atau enggak, tapi gue mengajak lo. Buat lo yang mau ikut dan lo ngerasa bahwa apa yang gue omongin benar, let's do it. Kita ngelakuin bareng-bareng. Kalau lo ngerasa bahwa apapun yang gue lakuin ini tidak pas sama lo, lo masih pengen ada di sana, it's okay, no problem. Cuma gue pengen nyelamatin seni ini. Gue pengen nyelamatin karir pesulap-pesulap yang gue nggak mau lo berhenti di tengah jalan. Gue nggak mau. Gue pengen bilang bahwa lo masih bisa hidup, men. Lo masih bisa menghidupkan seninya. Oke. That's why gue bilang itu harus. Nah, kenapa lagi gue bilang itu harus? Lo gini. Gue pikir, cuman seni sulap yang tidak punya budaya, membiarkan masyarakat untuk nonton secara bebas. Oke. Tidak secara bebas. Gue kasih contoh, musik. Oke, musik ada label. Tapi mau musisi label juga, mereka bikin acara-acara di kafe-kafe kecil. Supaya penggemar mereka, penonton mereka itu masih mau datang ke tempat ke kafe itu buat nonton langsung, nonton pertunjukan yang nggak pernah mereka lihat di TV, nonton pertunjukan yang nggak bisa mereka lihat di YouTube. Mereka nonton live performance. Beli tiket, jual tiket. Musik ngelakuin itu sampai sekarang. Ada apa lagi? Pelukis juga, walaupun pelukisan mereka udah masuk ke galeri-galeri besar di nasional, tapi pelukis-pelukis tetap melakukan pameran-pameran di panggung-panggung kesenian atau di tempat kesenian. Kalau lo pergi ke tim zaman dulu tuh, gue masih sering tuh beli tiket buat lihat pameran. Padahal pelukisnya atau senimannya, karya-karyanya itu udah ada di museum-museum besar. Tapi masih bikin di tim. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk engagement, supaya penikmat karya dia itu bisa datang dan bisa dekat sama dia gitu. Pemain film, aktor sebesar Calontong, sebesar Reza Rahardian, Tara Basro, Dian Sastro, Wilwan Guritno, gue masih bisa ngelihat pertunjukan mereka langsung di teater. Mereka masih melakukan itu. Mereka masih ngebawa pulang itu ke teater, ke panggung-panggung teater. Dan kita bisa akses dengan cara membeli tiket. Sulap gak ada, men. Kalaupun ada setahun sekali. Tahun ini bikin, tahun depan lagi. Ya orang udah keburu lupa. Tapi kalau lo lihat pameran lukis di Jakarta aja udah, lo bisa ngelakuin sebelum pandemi ya. Lo bisa nonton tiap bulan. Tiap bulan. Panggung musik. Tiap minggu kali. Lo bisa. Hampir semua seni itu membiarkan masyarakat untuk menyaksikan mereka secara langsung. Nah, lalu kenapa gue bilang lagi ini arus? Kalau gue pengen mengajak lo untuk berpartisipasi, tapi kan gue bukan performer, tapi kan gue cuma inventor doang. Tapi lo magicians, maka gue mengajak lo untuk masuk ke dalam arusnya dan mengajak orang untuk masuk ke dalam arusnya. Lo tahu
gue mencoba mencari tahu dari mana orang suka sama sesuatu hal yang baru. Misalkan gue suka sama eh, hal baru, misalkan kan gue suka sama sepeda, misalkan yang lagi ngetren zaman sekarang. Orang suka sama sepeda, yang pertama karena ini ngetren, yang kedua karena diajak sama temennya, yang ketiga nggak sengaja aja dapet, wah gue memang pengen main sepeda nih. Tiga cara ini yang membuat arusnya muncul. Oke, tiga cara ini. Nah, gue mengajak lo untuk membuat arus adalah dengan cara tiga ini. Yang pertama, bikin ini jadi tren. Gue minta semua pesulap untuk melakukan ini kalau lo menjadi performer. Bikin acara di kafe-kafe kecil. Minta kerjasama sama kafenya. Ayo pak, nanti dari tiketnya kita bundling sama makanan, kita bundling sama minuman. Tapi tempat ini gue close ya. Kafe-kafe banyak yang mau, men. Banyak, mungkin ada yang minta bayaran gede, tapi banyak yang mau kerjasama. Bikin acara tertutup yang boleh masuk cuma pakai tiket doang. Lalu lo berlomba-lomba untuk nyari nonton, teman-teman lo, saudara-saudara lo ajak buat nonton, lo beli tiket. Nah, lalu yang kedua adalah seperti sepeda tadi, lo suka sama sepeda biasanya karena ada temen lo yang suka, temen lo ngajak lo. Nah, akhirnya lo jadi ikut dan jadi suka. Sama seperti itu, ketika lo bukan lo yang perform, lo ajak temen lo yang awam nonton. Lo ajak, kalau lo ada rezeki beliin tiketnya. Kalau lo nggak ada rezeki ya patungan tiketnya. Ajak temen lo nonton. Ajak temen, kenapa? Karena pesulap yang hadir di atas panggung itu mengedukasi seni lu. Bukan mengedukasi dia, tapi mengedukasi seni lu untuk ditonton. Nextnya mungkin lu yang main. Dan akan dilakukan hal yang sama. Ajak temen lu nonton. Lalu yang ketiga adalah, ya mungkin aja dia penasaran sama sulap dan kemudian dia nonton. Jadi kalau ada pesulap yang bikin acara, apapun itu, ajak nonton. Ajak saudara lu, pacar lu, geng lu, ajak buat nonton sulap. Ajak mereka buat nonton sulap. Ajak mereka merasakan sulap secara langsung. Lama-kelamaan mereka akan menikmati pesulap. Ya walaupun ada yang 100 orang yang datang atau 50 orang yang datang, pasti yang suka sama lu pasti biasanya tuh nggak nyampe 10%. Ya akan bagus ya dilakukan terus menerus dilakukan secara rutin. Kalau lo ngelakuin ini setahun sekali, ya menurut gua sama aja gitu. Lo kayak nggak kayak selebrasi doang. Weh, lihat nih gua punya karya. Like celebration. Tapi kalau lo ngelakuin ini secara terus menerus, gua pikir nextnya akan menjadi tren. Dan kita akan punya arus baru. Dan arus baru ini membantu banyak pesulap, membantu seninya, membantu para inventor, membantu para pedagang. Karena kalau lo banyak main, banyak perform, maka lo terpaksa untuk bikin rutin yang banyak. Kalau lo bikin rutin yang banyak, maka pedagang terbantu, membantu para inventor juga, dan membantu segala seni pekerja-pekerja sulap yang berkecimpung di sana. So, gue mengajak lo untuk buat arus. Bikin arusnya. Kalau lo setuju sama gue, ya let's